Shalom saudara-saudari, selamat malam bersama saya Pendeta Jaya Hulu dalam program Renungan Malam. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih buat malam hari ini. Aku bersuka cita atas pemeliharaanmu di dalam kehidupanku. Aku telah melalui sepanjang hari ini. Dan aku tahu bahwa aku bisa melaluinya karena anugerah Tuhan, karena kebaikan-Mu. Dan aku berkesempatan kembali merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Suatu anugerah Tuhan karena kesempatan demi kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagiku. Dan pada malam hari ini aku mau meresponinya ya Tuhan dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang terbuka. Kiranya Engkau yang berbicara bagiku. Di dalam nama Tuhan Yesus aku telah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari kita buka Alkitab kita di dalam Amos 8 ayat 4-7. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan sikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rosokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasannya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Saudara-saudari, Tuhan adalah hakim yang adil. Karena itu ia tidak akan membiarkan penindasan terhadap orang yang tidak berdaya berlalu tanpa pembalasannya. Acap kali orang tidak mempedulikan orang yang lemah dan tertindas karena mereka berpikir bahwa menolong orang yang seperti itu tidak akan mendatangkan keuntungan bagi dirinya. Bahkan tidak jarang mereka malah ikut-ikutan menindas serta mengambil manfaat dari orang yang lemah tersebut. Mereka lupa bahwa sesungguhnya Tuhan adalah hakim yang adil. Oleh karena itu ia tidak akan membiarkan orang yang lemah ditindas, dan ia pasti akan membalas mereka yang melakukannya. Keadilan Tuhan dan pembalasan yang ia lakukan terhadap mereka yang menindas orang yang lemah ini dikemukakan di dalam Amos 8. Di situ Tuhan memberi peringatan yang sangat keras terhadap mereka yang menginjak-injak orang miskin dan sengsara serta berlaku curang terhadap yang tidak berdaya. Tuhan bersumpah bahwa ia tidak akan melupakan perbuatan mereka yang keji tersebut. Dengan demikian Tuhan menyatakan siapa dirinya yang sesungguhnya, yaitu bahwa Dia adalah hakim yang adil yang tidak akan membiarkan orang yang lemah tertindas. Ia juga tidak akan membiarkan penindasan dan kecurangan berlalu tanpa tuntutan dari keadilannya. Saudara-saudari, bila kita melihat orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang tidak seberuntung dengan kita, hendaklah kita memperlakukan mereka dengan jujur, hendaklah kita menolong mereka dan memberkati mereka melalui kehidupan kita. Pertanyaannya bagi kita adalah, apabila Anda ditindas dan diperlakukan secara tidak adil, kepada siapakah seharusnya Anda datang mengadu? Mengapa demikian? Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Engkau adalah pribadi yang adil dan tidak akan membiarkan keadilan diselewengkan. Oleh karena itu Engkau tidak akan membiarkan orang yang lemah serta tidak berdaya ditindas untuk selama-lamanya. Engkau sendiri yang akan membela dan menolong mereka ya Tuhan. Di dalam keadilan-Mu Engkau akan menegakkan mereka yang lemah, mengangkat beban yang menindih mereka, dan membalas dengan setimpal orang yang menindas sesamanya. Tuhan, kepada kasih setia-Mu aku berlindung. Aku berterima kasih untuk kebaikan-Mu yang telah kualami di sepanjang hari ini. Aku menyerahkan semua yang telah kukerjakan pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah jerih lelahku sehingga semuanya itu membuahkan hasil yang maksimal. Dengan berharap kepada kasih setia-Mu, aku menyongsong masa depanku bukan dengan rasa khawatir, tetapi di dalam damai sejahtera-Mu. Sebab aku percaya kasih setia-Mu tidak pernah berhenti dan meninggalkan diriku. Aku bersyukur kepadamu ya Tuhan, menyerahkan juga orang-orang yang ada di sekitarku, orang tuaku, sanak saudaraku. Berkati mereka, lindungi mereka, dan sertai mereka, bawa mereka mendekat kepadamu ya Tuhan. Dan pada malam hari ini aku kembali mengungkapkan imanku kepadamu. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus aku telah berdoa. Amin. Saudara-saudari, bila saudara diberkati dengan perenungan pada malam hari ini, silakan meninggalkan komentar di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.